Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH Worship from Home setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan Kingsword yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita ketemu lagi nih ya. KGC on fire. KGC on fire. Oke. Semangat ya teman-teman di rumah. Oke, saya lihat viewernya ratusan nih. Tambah terus. Ya, ada amin? Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Karena hari ini kami bisa ibadah lagi Tuhan, meskipun kami harus ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, bahwa hadirat nyata di dalam rumah kami. Yang lebih lagi nyata di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah online ini ada di dalam kuasa-Mu, ada di dalam Tuhan. Kau yang menjaga kami Tuhan, dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Kau yang jauhkan kami dari mara bahaya, Kau yang jauhkan kami dari cobaan, Kau yang akan buat kami fokus Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Ada
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Allah yang kudus, Engkau baik, Engkau teramat baik. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami bisa menjadi persembahan yang harum dan kudus dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Engkau berbicara bagi setiap kami mau mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, hai semuanya. Sudah minggu keberapa? Setiap saya sharing firman Tuhan, saya selalu bertanya, sudah minggu keberapa kalian beribadah di rumah saja, ibadah melalui online gitu ya, nggak beribadah di gereja? Kayaknya sudah lama banget gitu ya, kita nggak ketemu, nggak ngumpul gitu ya, nggak sharing sama-sama di gereja. Tapi nggak apa-apa ya, melalui firman Tuhan media online ini kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Hari ini saya tidak akan bercerita panjang lebar, saya tidak akan khotbah panjang lebar, saya hanya sharing sebentar saja, sedikit saja. Kalau teman-teman sudah tahu, judulnya yaitu tentang rest. Rest kalau dalam pengertian artinya adalah istirahat gitu ya. Nah, apa sih hubungannya firman Tuhan dengan namanya rest, dengan istirahat? Apakah kita harus istirahat, kita harus tidur gitu ya, tidak melakukan aktivitas segala macam? Tidak, kita tetap melakukan aktivitas kan. Sepanjang hari kita di rumah melakukan aktivitas. Saya cewek-cewek ngapain? Masak-masak gitu ya. Cewek-cewek teman-teman yang lain, saya lihat story-nya banyak yang masak, ya nggak? Bagi-bagi dong. Nah, berbicara tentang rest, Allah sendiri pun pernah melakukan itu. Allah sendiri pun juga melakukan itu. Kapan? Pada saat melakukan penciptaan alam semesta. Di hari yang ketujuh, Allah stop dari kegiatan, dari aktivitasnya dalam penciptaannya. Hari ketujuh Allah istirahat, Allah rest gitu ya. Untuk apa sih Allah istirahat pada hari ketujuh? Allah ingin melihat betapa indahnya ciptaannya, betapa indahnya bumi yang alam semesta yang sudah Allah ciptakan gitu ya. Melihat tumbuhan, binatang, dan juga melihat kita manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia, ciptaan yang paling berharga. Nah, pada saat itu Allah melihat bahwa kondisinya semuanya baik. Nah, untuk kita saat ini yang diperlukan adalah melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Karena kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah, kita hanya bisa beraktivitas di dalam rumah gitu ya. Banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Dari sekian banyak hal yang kita lakukan, kita perlu ada yang namanya istirahat. Kita perlu rest ya, mengistirahatkan diri. Dalam arti kita mengistirahatkan badan kita, mengistirahatkan pikiran kita gitu ya. Terus apa hubungannya dengan firman Tuhan? Nah, setiap hari kita melakukan aktivitas, setiap hari kita berpikir tentang aktivitas kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Terus kebanyakan dari kita memikirkan diri kita masing-masing, ya kan? Aku nanti harus gimana ya? Aku nanti mau jadi apa ya? Aku nanti mau masak apa lagi ya? Aku nanti mau kerjain apa lagi gitu ya? Semuanya kita pikirkan tentang diri kita. Selain berpikir tentang diri kita, kita juga memikirkan tentang kondisi orang lain. Nanti temanku ini gimana ya? Sahabatku ini kerjaannya gimana ya? Keluargaku bagaimana ya? Bagaimana dan bagaimana? Terus berpikir, yang bekerja mungkin berpikir kerjaanku nanti gimana ya? Besok apalagi yang aku harus kerjakan? Deadline-nya kapan? Tugas-tugasnya apalagi harus dikerjakan. Gitu juga dengan yang kuliah gitu ya. Banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, saat ini pada saat kita melakukan aktivitas itu, apakah di dalam aktivitas kita itu kita memiliki waktu sebentar saja dengan Tuhan? Apakah kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan dari sekian banyak aktivitas kita? 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu.
Apakah kita menyempatkan waktu kita secara intim berdua dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Biasanya kalau kita beribadah di gereja, kita bersama-sama kan, memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bahkan kalau malam pun kita doa online, kita selalu bersama-sama. Meskipun nggak semuanya ikut ya, tapi saya harap semuanya bisa ikut dalam doa online nanti malam ya. Nah, setiap jam 9 malam kita berdoa bersama-sama. Tapi di luar itu, apakah kita memiliki jam-jam pribadi kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah meluangkan waktu kita sedikit saja? Kebanyakan dari kita memberikan waktu sisa kan kepada Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita memberikan waktu kita pada pagi hari itu terlebih dahulu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dulu sebelum kita menyenangkan orang lain. Kita menyenangkan hati Tuhan dulu sebelum kita menyenangkan atasan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menyenangkan hati pasangan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan dulu sebelum kita menyenangkan diri kita. Tapi kebanyakan yang terjadi apa? Kita menyenangkan diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya. Kita menyenangkan hati orang lain dulu daripada menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Ayo ngaku, siapa di sini kalau bangun tidur itu nggak langsung berdoa, tapi buka handphone, chat pasangannya? Ayo ngaku. Nggak usah dijawab ya, tapi kalian jawab masing-masing ya di rumah ya, nggak usah dijawab di kolom komentar gitu ya. Banyak kan dari kita gitu ya. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Buka mata pagi hari mau berangkat kerja gitu ya. Kadang-kadang saya bisa lalai juga. Harusnya berdoa dulu, tapi yang ada apa? Saya pegang handphone dulu, melihat jadwal kerja atau melihat chat siapa aja yang masuk gitu ya. Handphone dulu daripada berdoa dulu. Itu salah ya, tidak boleh diikutin. Tapi saya tetap belajar setiap pagi bangun tidur, sebelum saya pegang handphone, saya sempatkan diri saya untuk berdoa, untuk berbicara kepada Tuhan. Saya sampaikan isi hati saya kepada Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan saat ini. Setiap hari saya selalu belajar seperti itu, meskipun hanya singkat saja. Kadang-kadang kita bangun kesiangan untuk berangkat kerja, bangun kesiangan untuk memulai aktivitas kita, dan kita mungkin lupa untuk berdoa. No, harus kita biasakan ya, setiap pagi sebentar saja kita ucapkan terima kasih, thanks Lord for today gitu ya, thanks Lord gitu ya. Pokoknya usahakan waktu kita yang terbaik sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita menyenangkan hati orang lain atau hati kita senangkan hati Tuhan dulu. Pagi hari kalau mau nyanyi buat Tuhan itu paling keren banget. Menyanyi buat Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh dari hati kita kasih waktu untuk Tuhan, itu damai, sejahtera, sukacita sepanjang hari itu senantiasa kita rasakan pada saat kita memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan di pagi hari ya. Itu dampaknya sangat luar biasa dalam satu hari gitu ya. Nah, berbicara tentang waktu kita yang kita berikan pada Tuhan, saya belajar dari Daniel. Teman-teman tahu ya, Daniel temannya Sadra, Mesak, Abednego gitu ya. Daniel itu dia selalu menjadi kepercayaan pimpinan gitu ya. Daniel selalu menjadi orang yang dipercayai, menjadi tangan kanan gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu cerita Daniel, kalau teman-teman sudah baca kitab Daniel, teman-teman pasti tahu cerita tentang Daniel yang bisa mengartikan tulisan gitu ya. Terus bagaimana Daniel tidak makan makanan raja gitu ya. Daniel hanya memakan makanan yang sederhana untuk dirinya sendiri. Daniel tidak ikut perintah raja untuk menyembahnya kepada raja, hanya tunduk kepada raja, tidak. Tapi Daniel dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Daniel tetap tunduk kepada Tuhan. Daniel tetap tunduk kepada perintah Allah gitu ya. Dan yang saya paling suka dengan Daniel itu memiliki jam-jam doa. Kalau di Alkitab dikatakan Daniel itu
memiliki jam doa sehari itu 3 kali loh. Seperti kita makan sehari 3 kali, seperti minum obat sehari 3 kali gitu ya. Itu jam-jam yang wajib untuk Daniel lakukan di luar jam-jam yang lain. Mungkin kalau saya berpikir ya, dan dalam satu hari Daniel itu memiliki 3 kali jam doa yang rutin. Tapi di luar jam-jam doa yang dia miliki, dia pasti tetap bersekutu dengan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya dia berdoa di dalam hati, dia berkata-kata kepada Tuhan gitu ya. Tapi itu yang dilakukan Daniel. Daniel selalu memiliki jam-jam doa tertentu, memiliki jam doa 3 kali sehari. Saya akan bacakan ya. Itu ada di Daniel 6 ayatnya yang ke 11 deh. Satu ayat aja saya bacakan. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, di Daniel pasal 6 ini perikopnya adalah buah singa gitu ya. Kalau teman-teman baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 gitu ya. Nah, Daniel ini kan menjadi orang kepercayaan Raja Darius gitu ya. Terus ada beberapa orang yang tidak menyukai bahwa Daniel itu menjadi orang percaya Raja Darius. Terus orang-orang itu membuat agar Raja Darius itu membuat keputusan supaya menyembah hanya pada Raja Darius, supaya hanya tunduk kepada perintah Raja Darius. Nah, karena apa? Karena orang-orang itu tahu bahwa Daniel itu taat kepada Allahnya, bahwa Daniel itu pasti tidak akan menuruti perintah Raja Darius untuk tunduk dan menyembah hanya pada Raja Darius. Nah, pada saat perintah itu dibuat dan Daniel mendengar tentang hal itu, Daniel langsung naik ke atas. Dia masuk ke dalam kamarnya, ia mengambil waktu intim dengan Tuhan. Ia berdoa, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pada saat Daniel memiliki waktu itu, pada saat Daniel mengambil keputusan untuk berkomitmen memberikan waktu kepada Tuhan, waktu yang terbaik, ia berdoa kepada Tuhan. Daniel mengutarakan semua isi hatinya. Daniel memuji Tuhan. Daniel juga merenungkan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Di situ Daniel mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari Tuhan. Daniel mendapatkan banyak sekali hikmat dari Tuhan. Pada saat Daniel mau berkomitmen untuk memiliki jam-jam doa, pada saat Daniel mau berkomitmen untuk memiliki waktu bersama Tuhan, Daniel merasakan kehidupan yang luar biasa. Tuhan berikan Daniel hikmat yang besar gitu ya. Sampai pada akhir cerita, kalau dalam satu pasal ini pada akhir cerita Daniel tetap dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Karena Daniel tidak mau menuruti perintah yang sudah ditetapkan oleh Raja Darius. Pada saat Daniel di dalam gua singa, teman-teman pasti sudah tahu ceritanya. Bagaimana malaikat-malaikat Tuhan mengatupkan semua mulut-mulut singa itu sehingga singa-singa itu tidak sampai memakan badannya Daniel gitu ya. Daniel tetap selamat, tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Itu adalah akibat dari komitmen yang dibuat oleh Daniel. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Komitmen apa yang kita miliki di dalam Tuhan? Apakah kita berkomitmen untuk oke Tuhan, aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Oke Tuhan, aku mau perbaiki jam-jam doa aku setiap hari. Oke Tuhan, aku mau benar-benar luangin waktu aku untuk saat teduh, untuk memuji, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan berdoa di dalam nama Tuhan gitu ya. Apakah kita sudah berkomitmen seperti itu? Dalam 24 jam waktu kita perlu ada yang namanya rest. Kita perlu istirahatkan hati kita istirahatkan pikiran kita beberapa menit saja. Kalau teman-teman bisa berkomitmen, mungkin ambil waktu 15 menit, ambil waktu 30 menit ya. Waktu kita bersama dengan Tuhan, kita rest, berdiam, istirahat dari segala aktivitas kita. Kita berdiam diri, kita baca firman Tuhan. Kita cari tahu isi hati Tuhan melalui firman-Nya.
kita tinggikan nama Tuhan. Di situ kita pasti mendengar suara Tuhan. Bukan jangan dalam artian kalau teman-teman mendengar kalau suara Tuhan itu diartikan secara audible gitu ya, berbicara secara langsung, hai anakku. Bukan seperti itu maksudnya. Melalui firman Tuhan itu kita tahu isi hati Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita tahu apa isi hati Tuhan. Tuhan mau berbicara apa gitu ya. Pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita luangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, pagi hari, kalau bisa sebelum matahari terbit gitu ya, waktu-waktu terbaik sih menurut saya ya. Sebelum matahari terbit kita luangkan waktu kita rest, istirahat sejenak, mengosongkan pikiran kita tujukan hanya kepada Tuhan. Kita sampaikan apa isi hati kita kepada Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, kita tinggikan nama Tuhan. Kita cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sepanjang hari ini melalui firman-Nya. Tanpa kita rest, tanpa kita memiliki waktu seperti itu, kita pasti hanya bisa mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita pasti hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana suara hati Tuhan kepada kita. Jadi kita melakukannya sesuai dengan isi hati kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri gitu ya, dengan keinginan dan pikiran kita sendiri. Tapi pada saat kita memiliki jam-jam doa tertentu, kita memiliki waktu istirahat bersama dengan Tuhan, kita luangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, di situ pikiran kita diisi lagi dengan pikiran-pikiran Tuhan. Di situ hati kita diisi dengan isi hati Tuhan. Di situ roh kita benar-benar diisi, di-charge lagi. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin bicarakan bagi kita. Kalau pagi saya sering meneteskan air mata gitu ya pada saat saya rest, pada saat saya memiliki jam-jam doa. Dengan suara lembut saya katakan sama Tuhan, apa yang saya ingin perkatakan saya katakan kepada Tuhan. Terus pada saat saya berdiam diri, saya berdoa, kemudian saya kembali baca firman Tuhan, baca renungan-renungan yang singkat. Setelah itu saya pejamkan mata saya lagi, saya merenungkan bagaimana baiknya Tuhan. Saya merenungkan apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terkadang saya meneteskan air mata. Tetesan air mata itu bukan tetesan air mata kesedihan ya, tapi di situ saya merasakan sukacita yang luar biasa pada saat saya memiliki waktu intim bersama dengan Tuhan. Sukacita yang luar biasa itu yang membuat tetesan air mata saya keluar. Tetesan air mata ucapan syukur saya kepada Tuhan gitu ya. Teman-teman boleh praktekin ini di rumah kalau misalnya teman-teman mau berkomitmen untuk memiliki jam-jam doa bersama Tuhan. Teman-teman berkomitmen ingin memiliki waktu bersama Tuhan, waktu intim bersama dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Berdiam diri mendengarkan suara hati Tuhan. Berdiam diri mendengarkan isi hati Tuhan. Kita bercerita kepada Tuhan, Tuhan pun bercerita kepada kita melalui firman-Nya. Waktu intim bersama Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita tanpa tuntunan Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia. Tapi pada saat kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu senantiasa selalu diberkati Tuhan. Amin. Dan pada saat kita diberkati Tuhan, otomatis kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita. Amin. Nah, saat ini ayo saya ajak teman-teman kita luangkan waktu kita luangkan sedikit saja waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Pada saat kita rest, pada saat kita berhenti sejenak dari semua aktivitas kita memikirkan kebaikan Tuhan. Kebanyakan dari kita berdoa untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. It's okay. Namun juga masukkan pokok-pokok doa lain di dalam doa kita. Yang terpenting saat ini adalah kita masukkan kondisi kota kita, kondisi bangsa kita di dalam pandemi COVID-19 ini.
Pada saat kita berdoa intim kepada Tuhan, kita ambil waktu sejenak, utarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa bagi kota kita berdoa bagi bangsa kita. Tuhan akan mendengar setiap detil doa kita. Tuhan akan mendengar setiap detil kata-kata kita. Kita berdoa tidak perlu kata-kata yang indah. Kita berdoa tidak perlu disusun dengan sedemikian rupa seperti puisi. Tapi apa yang ada dalam hati kita, kita utarakan sama Tuhan. Kita utarakan sama Tuhan. Pada saat kita mengutarakan isi hati kita dengan ketulusan kita, Tuhan mendengar itu. Dan Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Semuanya indah pada waktunya, pada waktu Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu pentingnya rest bagi kita, pentingnya istirahat sejenak bagi setiap kita adalah kita dapat mengetahui isi hati Tuhan. Kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan gitu ya. Selama ini mungkin kita berjalan sesuai dengan kehendak kita saja. Kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan pemikiran kita. Kita menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mungkin hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi pada saat kita rest, kita mendengar isi hati Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kita. Selanjutnya kita melakukan aktivitas kita pasti dengan tuntunan Tuhan. Otomatis hasil yang kita peroleh pun hasil yang maksimal, hasil yang dari Tuhan, bukan hasil dari kekuatan kita pribadi, ya. Oke teman-teman, pada saat ini Tuhan izinkan hal ini terjadi bagi setiap kita. Tidak bisa bekerja di luar, tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa beraktivitas di luar rumah, hanya bisa stay at home, hanya bisa beraktivitas di rumah. Ini adalah waktu-waktu terbaik yang kita miliki untuk rest. Adalah waktu-waktu terbaik untuk kita membangun kembali mesbah doa kita. Waktu terbaik kita untuk kembali membangun hubungan intim kita kepada Tuhan. Kalau dalam aktivitas kita yang normal, mungkin waktu rest kita hanya singkat. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini yang kita tidak bisa beraktivitas di luar, otomatis waktu rest kita itu lebih panjang, lebih banyak waktunya. Jadi kita manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk kita isi roh kita kenyangkan roh kita dengan Tuhan. Kita kenyangkan roh kita dengan firman Tuhan, ya. Jangan kenyangin perut aja. Ada yang bilang, aduh kak, selama libur aku tambah gendut. Gimana nih kak? Berat badanku tambah naik nih. Itu karena apa? Yang diisi cuman perutnya aja gitu ya. Tapi it's okay, nggak masalah, nggak ada yang salah dengan kenaikan berat badan pada saat kondisi pandemi ini ya. Karena saya pun ingin menaikkan berat badan saya. Curhat sedikit gitu ya, menaikkan berat badan saya dalam kondisi seperti ini gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita isi roh kita charge roh kita. Jangan handphone dulu yang di charge agar bisa hubungin yang lain gitu ya. Tapi roh kita, jiwa kita juga perlu di charge dengan firman Tuhan, dengan air hidup, yaitu dengan Tuhan ya. Kita harus punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang khusus, memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini harus banyak bersyukur karena kita memiliki banyak waktu rest, memiliki banyak waktu untuk istirahat, memiliki banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan berpikir, oke, aku nggak bisa kemana-mana, kerja libur, sekolah libur, kuliah libur. Oke deh, aku mau hangout dulu deh. Jangan, stay at home, jaga kondisi. Kalaupun harus keluar rumah dengan ada sesuatu yang mengharuskan kita keluar rumah, ya it's okay. Tapi dengan kondisi yang baik ya, harus tetap jaga kondisi. Tapi waktu yang paling enak pada saat kita di rumah itu kita manfaatkan bersama dengan Tuhan. Ajak anggota keluarga kita, ajak saudara-saudara kita, ajak sahabat-sahabat kita, kasih tahu sahabat-sahabat kita gitu ya, kasih tahu teman-teman kita. Ayo kita bersekutu di rumah, bersekutu online juga bisa.
atau kita bangun mesbah secara pribadi, bangun mesbah keluarga yang mungkin sudah lama tidak pernah ada mesbah keluarga lagi. Kita bangun mesbah keluarga kita di rumah bersama orang tua kita, bersama dengan saudara kita, agar waktu yang kita miliki itu kita manfaatkan dengan baik. Oke teman-teman, itu aja sharing yang bisa saya bagikan, nggak panjang lebar. Saya cuman berharap teman-teman bisa mengerti sedikit dari renungan firman Tuhan ini. Saya nggak banyak baca ayat Alkitab, kan cuma 1 ayat aja, tapi biarlah kita semua bisa belajar dari Daniel aja punya waktu 3 kali sehari untuk berdoa, tapi di luar itu pasti Daniel juga senantiasa berdoa pada Tuhan. Dalam aktivitasnya Daniel bisa memuji Tuhan, dalam aktivitasnya Daniel bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jangan pernah sia-siain waktu itu. Ayo, kembali lagi kita bangun mesbah doa di dalam Tuhan. Ayo, kita kembali lagi bangun hubungan intim kita bersama dengan Tuhan. Agar apa? Agar roh kita bisa full, jiwa kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan sukacita senantiasa ada di dalam hidup kita. Gak pernah Tuhan itu memberikan hal-hal yang buruk pada anaknya yang senantiasa dekat kepada Dia. Amin. Oke, itu aja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami pelajari pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau ajarkan setiap kami untuk mengambil komitmen, untuk kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila akhir-akhir ini Tuhan Yesus kami sudah mulai melupakan jam-jam doa kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan kami mau Bapa berkomitmen, setiap kami Tuhan, hamba dan teman-teman hamba Bapa, kami mau berkomitmen untuk memberikan waktu terbaik kami, jam-jam doa kami, agar kami dapat bersekutu lebih lagi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, tidak lupa kami berdoa ya Bapa bagi KJC Banjarbaru. Tuhan Yesus, kiranya senantiasa Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami tidak dapat berkumpul, tapi biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan di rumah saat ini, Engkau membuatnya berhasil Tuhan. Juga Engkau memberkati orang tua kami ya Bapa, keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami Bapa, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja yang ada di kota kami, yang ada di Indonesia ya Bapa. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja bisa dapat bersatu berdoa bagi kota dan bangsa kami Bapa. Saat ini kami juga rindu berdoa bagi kota dan bangsa kami, di mana pandemi COVID-19 ini masih tetap berlangsung ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, sebentar lagi kami akan memetik hasil dari doa kami ya Bapa. Kami akan mendengar setiap jawaban dari doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih atas segala hal yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga yang terbaik, sahabat-sahabat yang terbaik, komunitas yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bagaimana pengalaman kami Bapa bersama dengan Engkau ya Bapa, kami sungguh-sungguh rindu untuk mengalaminya kembali Tuhan. Engkau yang mengurapi hati kami Tuhan Yesus, Engkau yang menyinari hati kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya. Bye.